Hai para pecinta film, selamat datang lagi nih. Kali ini aku bakalan ceritakan film dari Jepang, romantis lagi. Siap-siap dibikin baper. Namun film kali ini agak berbeda dikit ya, karena menceritakan tentang seorang gadis bernama Hibiki, siswi SMA yang menyukai gurunya sendiri yang bernama Ito Sensei. Walaupun menyukai seorang guru sendiri merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, ia tetap berusaha untuk mempertahankan perasaannya karena ia orang yang selalu sungguh-sungguh. Tapi dengan status mereka, apa yang akan terjadi setelah semuanya terungkap di sekolah? Bermula dengan upacara penerimaan siswa-siswi baru di sekolah. Seorang gadis bernama Hibiki merasa ngantuk saat itu. Tapi rasa kantuknya tidak bertahan lama, karena ia melihat seorang gurunya bernama Ito juga merasakan kantuk. Sejak saat itu sepertinya Hibiki menyimpan perasaan kepada Ito Sensei. Hibiki memiliki dua teman akrab di sekolahnya bernama Megumi Chigusa dan Kosuke. Chigusa saat itu menyuruh Hibiki untuk meletakkan sebuah surat cinta untuk gurunya yang bernama Sekiya Sensei. Namun Hibiki malah salah meletakkannya, dan surat itu malah diambil oleh Ito Sensei. Karena merasa bersalah, Hibiki pun mengambilkannya. Dan di sana terlihat lagi bahwa Hibiki mulai menyukai Ito Sensei. Ternyata selama ini Kosuke juga menyukai gurunya sendiri yang bernama Nakajima. Tapi karena status mereka, Nakajima Sensei selalu menolaknya walaupun Kosuke telah berterus terang. Selain pelajaran umum, Hibiki juga mengikuti latihan panahan bersama teman-temannya. Saat pelajaran dimulai, Sekiya Sensei mendengar kelas Ito Sensei sangat ribut. Ternyata Ito Sensei malah tidur di luar. Hibiki yang melihat hal itu, ia langsung membangunkan Ito Sensei dengan melemparkan bukunya. Walaupun itu terlihat tidak baik, tapi setidaknya hal itu bisa menolong Ito Sensei agar tidak ketinggalan kelasnya. Malam harinya, saat Hibiki pulang sekolah, ia diganggu oleh seorang pria yang tak ia kenal. Hal itu benar-benar membuatnya merasa takut. Ia langsung berlari hingga terjatuh. Untungnya ia bertemu dengan Ito Sensei. Dan ternyata yang Hibiki kira seorang pengganggu itu hanyalah seorang pria yang sedang olahraga saja. Setelah itu Ito Sensei mengobati luka Hibiki. Orang tua Hibiki pun datang untuk membawa Hibiki pulang. Keesokan harinya, Kosuke yang sedang merayu Nakajima Sensei terus saja ditolak. Setelah latihan panahan, Kosuke dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke asrama guru, di mana di sana ada Nakajima Sensei, Ito Sensei, dan juga Sekiya Sensei. Kosuke dan Chigusa merasa sedikit emosi melihat Nakajima Sensei yang datang bersama Sekiya Sensei. Mereka dikira memiliki hubungan yang dekat. Keesokan harinya, saat pelajaran berlangsung, Hibiki malah kepo dengan perasaan Chigusa yang menyukai Sekiya Sensei. Mereka diam-diam membahas hal itu dengan sebuah kertas. Hal itu malah diketahui Sekiya Sensei. Akhirnya Hibiki malah dihukum untuk mengerjakan tugas dan boleh pulang jika tugas itu telah selesai. Hingga malam hari Hibiki mengerjakan tugas itu sendirian di kelas. Ternyata saat itu hanya Ito Sensei yang belum pulang. Melihat Hibiki yang terlalu polos dengan tugas dari Sekiya Sensei, Ito Sensei membantu menemaninya dan telah menilai tugasnya. Setelah itu Hibiki sangat senang karena diantar pulang oleh Ito Sensei. Keesokan harinya, Hibiki diam-diam ingin masuk ke sebuah ruangan, tapi ia malah dihampiri oleh Kosuke. Melihat ada Nakajima Sensei yang mendekat, mereka langsung bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Ternyata Nakajima Sensei datang bersama Ito Sensei. Di sini Nakajima Sensei menjelaskan bahwa ia disukai oleh Sekiya Sensei, namun ia sendiri malah menyukai Ito Sensei. Ia berharap bisa memiliki hubungan yang serius dengan Ito Sensei. Tapi Ito Sensei menolak karena ia telah menyukai seseorang. Pembicaraan mereka didengar oleh Kosuke dan Hibiki. Di sana Kosuke melihat Nakajima Sensei menangis, membuktikan bahwa Nakajima Sensei benar-benar menyukai Ito Sensei. Ia sudah ingin menghajar Ito Sensei karena hal itu,
namun dicegat oleh Hibiki. Di sini Kosuke sadar bahwa Hibiki menyukai Ito Sensei. Mereka pun kembali latihan panahan. Di sana mereka latihan bersama sekolah lain yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fujioka. Saat itu Kosuke menerangkan kepada Chigusa bahwa Hibiki menyukai Ito Sensei. Karena Chigusa kaget mendengarnya, rahasia itu malah didengar oleh Fujioka. Saat pulang, Hibiki malah teringat dengan Ito Sensei, dan ia langsung kembali ke sekolah untuk menemuinya. Ia berani membangunkan Ito Sensei yang sedang tertidur. Di sini Hibiki benar-benar mengungkapkan perasaannya. Tapi Ito Sensei berharap agar ia menghilangkan perasaan tersebut, karena keadaan status mereka yang tidak memungkinkan. Tapi karena Hibiki sungguh-sungguh, ia ingin Ito Sensei menerima perasaannya apabila Hibiki bisa mendapat nilai di atas 90 pada mata pelajaran yang dipegang oleh Ito Sensei. Ito Sensei pun tertawa mendengarnya, mengingat nilai ujian Hibiki sebelumnya yang sangat rendah. Setelah itu Hibiki menjelaskannya kepada Chigusa dan Kosuke, bahwa ia benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencintai Ito Sensei. Waktu demi waktu selalu Hibiki isi untuk belajar, hingga ia tak sengaja menabrak Ito Sensei dan membuat kacamatanya pecah. Hibiki pun memandu Ito Sensei untuk mengantarkan pulang. Saat sampai, ternyata Nakajima Sensei melihat mereka berdua. Ia pun curiga bahwa yang disukai Ito Sensei adalah Hibiki. Kini ujian telah dimulai. Dan saat ujian kelas Nakajima Sensei, di sini Hibiki tahu bahwa Nakajima Sensei mengetahui perasaannya terhadap Ito Sensei. Setelah itu Kosuke menemui Nakajima Sensei, dan ia berharap Nakajima Sensei menyukainya daripada Ito Sensei. Tapi Nakajima Sensei benar-benar tak memiliki perasaan kepada Kosuke, walaupun sebenarnya Kosuke benar-benar menyukainya. Hibiki dengan perasaan bimbangnya langsung menemui Ito Sensei. Lagi-lagi Ito Sensei berharap agar Hibiki berhenti menyukainya, dan terpaksa Ito Sensei mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya. Hal itu benar-benar membuat Hibiki bersedih. Chigusa dan Kosuke yang mengetahui hal itu langsung marah-marah kepada Ito Sensei. Mereka berharap walaupun Ito Sensei tidak menyukainya, setidaknya ia bisa menghargai perasaan Hibiki. Di sini terungkap bahwa nilai Hibiki benar-benar di atas 90. Kini Ito Sensei pun merasa bingung apa yang harus dilakukan. Saat itu Hibiki masih merasa bersedih hingga ia menangis di jalan. Ternyata saat itu Ito Sensei mencarinya. Saat melihat Hibiki yang benar-benar menyukainya, ia langsung membawa Hibiki pulang. Sepertinya Ito Sensei juga menyukai Hibiki. Kini nilai ujian telah keluar. Hibiki kaget dengan nilainya yang sangat tinggi. Apakah hal itu bisa membuat Ito Sensei menerima perasaannya? Setelah itu mereka akan mengadakan festival musim panas. Saat itu Hibiki benar-benar merasa bimbang dengan perasaannya, dan ia bertemu dengan Fujioka. Fujioka mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tahu bahwa Hibiki menyukai seorang guru di kelasnya. Karena kegelisahan perasaannya, Hibiki menceritakan perasaannya tersebut kepada Fujioka. Kini festival telah dimulai. Hibiki mengingat keberhasilannya mendapatkan nilai yang tinggi sebelumnya. Ia langsung berlari menemui Ito Sensei untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Setelah mengungkapkannya, Hibiki merasa itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba Ito Sensei malah memeluk Hibiki dan menciumnya. Karena hal itu, perasaan Hibiki malah semakin bimbang. Ia tak tahu harus memilih melupakan perasaan itu atau memperjuangkannya. Keesokan harinya, semua terlihat berlagak aneh saat melihat Hibiki. Ternyata telah ada yang mengabadikan momen kejadian sebelumnya antara Hibiki dan Ito Sensei. Tak ada cara lain selain Hibiki pulang ke rumah saja untuk sementara. Kini rapat para guru telah diadakan. Ito Sensei mengaku bahwa semua kejadian itu benar bahwa ia yang melakukannya.
Tak ada cara lain selain berhenti menjadi guru di sekolah tersebut. Tapi ada satu hal yang dikatakan Ito Sensei saat itu, yang didengar oleh Kosuke dan Chigusa. Hyoka telah mengetahui kejadian itu saat latihan panahan. Dan Hibiki hanya bisa berdiam diri di kamarnya. Saat itu ia mendapat telepon dari Ito Sensei yang ingin mengajaknya bertemu. Saat bertemu, Ito Sensei meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Di sini Hibiki ingin tahu mengapa Ito Sensei melakukan hal itu. Tapi Ito Sensei menjawab bahwa ia hanya tak tahan menahan godaan saja. Aku yakin sebenarnya ia juga menyukai Hibiki. Sebelum pulang, Hibiki mendapat telepon dari Fujioka. Saat itu Hibiki benar-benar merasa sedih dengan perasaannya. Ternyata Fujioka datang saat itu karena mendengar suara Hibiki seakan menangis saat ditelepon. Di sini Fujioka menyampaikan perasaannya bahwa sebenarnya ia menyukai Hibiki. Tapi Hibiki tak menjawab apapun. Setelah itu Fujioka mengantarkannya pulang dengan berjalan membawa sepeda. Keesokan harinya, semua siswa mendapat kabar bahwa Ito Sensei akan pergi. Chigusa langsung pergi menemui Hibiki yang saat itu ia ingin latihan panahan. Di sisi lain, Kosuke sangat marah kepada Ito Sensei yang ingin pergi dari semua masalah tanpa menghiraukan perasaan Hibiki. Kembali ke Chigusa, ia menerangkan bahwa Ito Sensei akan pergi, dan ia ingin Hibiki menemuinya. Tapi Hibiki berhenti berharap dan ia akan mencoba menyukai Fujioka. Tapi Chigusa menerangkan yang ia dengar sebelumnya, bahwa Ito Sensei sebenarnya menyukainya. Saat itu Kosuke benar-benar memukul Ito Sensei. Karena itu Ito Sensei mengungkapkan bahwa ia tak mampu berpaling dari pandangan Hibiki. Tapi ia ingin pergi karena keadaan hubungan mereka tidak memungkinkan hal itu terjadi. Saat bersamaan Hibiki berjuang untuk bisa menggapai cinta sejatinya, hingga ia kelelahan dan terjatuh hingga terluka. Ito Sensei melihat ia di tepi jalan, langsung saja ia menemuinya. Disinilah semua terungkap bahwa cinta sejati mereka tak bisa dipisahkan. Walaupun sering tak bisa menahan godaan kepolosan Hibiki, Ito Sensei benar-benar menahannya saat itu, dan ia ingin mengajak Hibiki untuk berkencan lain kali. Waktu pun telah berlalu, kini Hibiki dan teman-temannya telah lulus. Tak ada hal lain yang dilakukan selain mereka mengejar cinta masing-masing. Kosuke akan mengungkapkan perasaannya sekali lagi kepada Nakajima Sensei, dan diam-diam Chigusa telah menyukai seorang pria dari kelas di bawahnya. Dan di pintu masuk sekolah, Ito Sensei telah menunggu Hibiki. Tanpa canggung lagi Hibiki mendekatinya, dan ingin Ito Sensei menggenggam tangannya. Tanpa menghiraukan keadaan sekitar, mereka langsung memberikan sentuhan hangat satu sama lain. Sensei. Film pun berakhir.